Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswi yang sedang melaksanakan kegiatan magang dan sejenisnya ya. Semester 7, saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah etika profesi. Jadi etika profesi memang ini satu mata kuliah khusus yang diberikan untuk mahasiswa tingkat akhir ya, sebelum mengerjakan skripsi. Kebetulan di kurikulum yang baru ini Anda semua tengah melaksanakan kegiatan studi independen lah ya, dimanapun Anda sudah mendapat tempat, apakah di Cirebon atau mungkin di luar kota ya, semoga Anda bisa melaksanakan baik dan lancar. Oke, karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan tatap muka ya, karena kan ini kan Anda tersebar, jadi khusus untuk semester 7 itu tidak ada pertemuan di kampus ya, walaupun mungkin ada beberapa yang lokasinya di Cirebon, sehingga kita melaksanakannya secara online. Saya akan coba menyiapkan video pembelajaran di setiap materi ya, pertemuan ya. Nanti mungkin ada beberapa materi pertemuan yang isinya adalah hanya penugasan. Jadi kita akan lihat sesuai dengan berjalannya materi yang kita pelajari bersama. Kemudian untuk penilaian seperti biasa ya, penilaian adalah kehadiran, kemudian juga ada tugas dan TS dan UAS ya. Saya belum tahu nanti bentuk TS UASnya seperti apa, khusus untuk semester 7. Kita akan nanti tunggu arah dari prodi ya, karena ini kan kita baru masuk di awal perkuliahan. Baik, itu ya mungkin yang perlu saya sampaikan ya, tentunya karena Anda sudah kenal dengan saya dari awal Anda masuk, dan tentunya tidak perlu mengenal diri ya, sudah kenal, sebagian juga mungkin proyeknya dibimbing oleh saya. Mudah-mudahan nanti di bagian akhir ya, next semester, lancar juga skripsinya, semua bisa lulus sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Baik, kemudian barangkali ada yang bertanya, ya Pak, memungkinkan untuk Zoom nggak? Ya, kalau saya sih nggak ada masalah ya, bisa melakukan Zoom, hanya mungkin tidak setiap pertemuan saya melakukan Zoom, makanya saya selalu sediakan video pembelajarannya, mudah-mudahan continue ya, konsisten gitu ya, kitanya konsisten ya, saya menyiapkan materi, kemudian Anda juga bisa mengikuti materi dengan baik ya, didengerin videonya, dipahami ya, walaupun saya sudah share materinya melalui masing-masing. Jadi Zoom nanti opsional lah ya, kita akan lihat situasional saja, kemudian jadi opsi yang mungkin kalau memang saya perlu untuk melakukan tatap muka yang bisa ya silakan ya, karena jadwal kita terjadwalnya 7:30 ya, pagi benar kok, kaget juga 7:30 kan. Mungkin diantara Anda ada yang sudah mulai tugas-tugas dan sebagainya ya, ada yang baru prepare, jadi mungkin nanti kalau Zoom ya kita agak-agak ya lah 9 gitu lah ya, sudah kan 40 menit 1 jam ya. Baik, singkat saya akan menjelaskan di materi yang pertama yang sudah Anda terima sudah Anda terima slide-nya ya, singkat saja, ini ada 13 slide. Ya, mudah-mudahan sih tanpa penjelasan saya juga Anda sudah bisa mengikuti ya. Saya pikir ini materi yang tidak sulit, tapi memang harus perlu untuk saya jelaskan. Oke ya, etika profesi. Kalau kita baca judulnya etika profesi, ya berarti ada etika itu kan secara arti harafiahnya kan aturan gitu ya, aturan yang mungkin bisa tertulis bisa tidak tertulis ya, nanti kita akan coba lihat secara singkat yang menyangkut ke profesi. Nah, karena kita ini adalah pelaku IT ya, orang yang berkiprah di bidang IT. Oke, secara otomatis berarti apa? Profesinya adalah profesi yang berkaitan dengan dunia kita ya, dunia komputer. Jadi arahnya ke sana kan. Kalau etika profesi dokter beda ya, etika profesi lawyer beda kan ya, etika profesi perawat beda gitu ya, etika profesi dosen beda ya, etika profesi. Nah, etika profesi secara umum yang kita akan coba bahas adalah yang menyangkut
ke dalam dunia IT lah, kira-kira seperti itu ya, nyerempet-nyerempet ke sana ya, teknologi informasi. Nah, ini yang kita akan coba. Nah, secara umum, definisi etika itu kalau kita lihat dari mana ya, asal katanya dari etikos. Ya, etika ini etikos, ya, bahasa Yunani, ya, etikos bahasa Yunani. Jadi merujuk serapan bahasa Yunani ya. Artinya adalah something ya yang muncul dari as usual yang kita lakukan. Jadi sesuatu yang muncul dari kebiasaan yang kita lakukan. Itu adalah etika. Paham ya? Jadi etika itu muncul gini. Oh, kalau orang ketemu orang yang lebih tua, kudu nunduk kepala. Contoh, misalkan ya. Kalau kita orang timur, kudu cium tangan. No problem. Itu nggak ada aturannya sebetulnya. Ya. Tapi muncul dari kebiasaan. Gitu ya. Maksudnya itu etika. Jadi mungkin Anda sudah pernah dengar dan mungkin sudah pernah mempelajari dalam mungkin bahasa Indonesia ya atau mungkin mata pelajaran lain saat Anda waktu di SMP SMA begitu kan. Etika tuh gitu, etikanya harus begini, etika harus begitu ya. Jadi apalagi kita orang timur ya, orang timur kan menjunjung tinggi etika. Jadi ya, kalau di dunia barat sana kadang-kadang aduh, itu kayaknya nggak pantas ya, tapi kita orang timur menjunjung tinggi etika tersebut ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu adalah ilmu ya, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Ya, jadi apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Di Indonesia ini cukup cukup dijadikan hal yang penting yang namanya etika atau akhlak ya. Apalagi kita mempunyai keyakinan ya kalau di Indonesia kan jelas ya Pancasila bilang satu Tuhan Yang Maha Esa jelas-jelas ya. Di agama manapun yang kita yakini itu pasti mengajarkan akhlak. Dimanapun ya, gitu kan. Saya orang Kristiani ya, beberapa mungkin juga, kemudian sebagian besar ya sepupu saya Muslim gitu kan. Semuanya pasti ada yang namanya mempelajari akhlak, ya. Berbakti ke orang tua, hormat ke orang tua, apalagi hormat ke pencipta. Hormat ke sesama itu akhlak, ya. Hak dan kewajiban moral. Betul ya? Bantu orang miskin gitu ya, sedekah, begitu ya. Oke, nah secara umum kalau kita melihat ya, kita kembangkan lagi, etika itu ada jadi tiga bagian utama. Yaitu metaetika, ya, metaetika itu konsepnya, kemudian etika normatif. Normatif itu sesuatu yang dipelajari itu normatif, ya. Normatif gitu ya, ada aturannya jelas. Normatif ya, ada itu studi penentuan nilai etika. Jadi ada studinya. Ya, dan penerapannya. Ya, jadi yang pertama ada konsep, ya, ada studinya, ya, kemudian penerapannya, ya, penggunaannya, implementasinya. Itu kita bagi jadi tiga, ya, secara umum. Oke, nah ini menurut para ahli ya, menurut para ahli lah, ya ini saya nggak mendefinisikan sendiri ya, ini menurut para ahli ya, jadi ada menurut Bartens etika itu nilai dan norma moral menjadi pegangan seorang atau kelompok dalam mengatur perilaku, ya. Hubungannya ke perilaku sebetulnya, ya, moralitas. Ya, kemudian WJS Purwo dan Minto ya, ini penulis yang cukup terkenal yang bikin kamus juga gitu ya. Etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas. Ya, ini buku karangannya ada kamus bahasa Inggris ya, Purwo dan Minto nih banyak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, di ahli bahasa. Etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas berkaitan dengan moral, ya, moralitas. Ya, kemudian Profesor Dr. Franz Magni Suseno ya, ini juga rohaniwan ya. Tahu saya rohaniwan. Dia bilang begini, etika itu ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia, betul ya. Jadi manusia dalam melaksanakan kehidupannya, ya, arah kehidupannya itu ada pijakan gitu. Ya, diarahkan. Ada pijakan. Nah, etika itu menjadi apa? Menjadi pijakan. Ya, paham ya? Jadi biar nggak melenceng maksudnya sih itu. Ya, kemudian menurut Ramali dan Pamuncak, etika itu apa? Satu knowledge, pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam profesi. Ya, kemudian H.A. Mustafa, etika adalah ilmu yang menyelidiki yang baik dan buruk untuk mengamati manusia sejauh bisa ke pikiran. Jadi semuanya semua berkaitan dengan apa? Dengan perilaku, dengan pikiran, dengan moralitas.
menjadi satu arah yang sebetulnya tidak harus tertulis. Yang etika itu bisa nggak tertulis gitu ya. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan bisa tertulis, kalau etika itu seringkali nggak tertulis. Etika itu muncul tadi ya dari kebiasaan, dari tindakan. Di setiap tempat, di setiap negara ya beda. Ada peribahasa apa? Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya gitu ya. Di mana bumi dipijak, di situ dijunjung. Artinya gini, aturan di daerah tertentu A. Bisa jadi aturan itu mungkin nggak berlaku di daerah lain. Paham ya, saudara ya? Di Indonesia juga banyak ya. Di Indonesia kan ada aturan yang menerapkan aturan tertentu, ya. Tapi di daerah lain kok enggak, ya. Tapi etikanya harus dijalankan. Di negara-negara tertentu juga seperti itu. Paham ya? Ini etika menurut para ahli nih. Ya, jadi silakan Anda banding-bandingkan. Tapi intinya ada beberapa hal. Yang pertama adalah menyangkut ke perilaku manusia. Ya, yang kedua moral. Ya, kemudian sebagai apa? Sebagai penuntun, sebagai pijakan. Ya, kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, di agama yang kita yakini semuanya mengatur itu dan sebetulnya etika muncul dari situ. Ya, etika muncul dari situ. Jadi untuk melakukan tindakan, ini benar apa enggak ya? Benar apa enggak ya? Gitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian ciri etika nih ya, ciri etika. Jadi ada beberapa karakteristik yang dapat membedakan etika dengan norma-norma yang lain. Aturan di masyarakat itu beragam, ya. Sebagai peribahasa yang tadi saya sampaikan itu beragam benar. Hati-hati, ya. Di mana kita ada di tempat, apalagi ke orang baru di sana, ya, itu jangan langsung selonong boy, gitu ya. Kita harus tahu dulu etikanya bagaimana nih, aturannya bagaimana. Nah, ciri-ciri etika, ya, saya jelaskan. Yang pertama adalah etika tetap berlaku walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Ini etika. Paham ya? Jadi jangan, aduh, wah, gak ada yang lihat ini deh, nggak mau, gue harus teriak-teriak, gak ada yang lihat ini. Jangan, etika. Paham ya? Saya boleh ngomong kata-kata kotor, bla ya, gak ada yang denger kok. Belum tentu. Itu etika. Ya, jadi sekalipun tidak ada orang lain yang menyaksikan, ya, etika tetap berlaku. Kamu mau seneng, mau suka, mau enggak, mau setuju, mau enggak, itu etikanya seperti itu. Itu etika. Ya. Oke, sifatnya apa? Absolut, mutlak, etika. Jadi kalau kita nggak tunduk pada etika tersebut, ya punten ya, Anda nggak beretika, keluar dari rapat, etika. Ya. Etikanya di perkuliahan tetap muka, misalkan nggak boleh tidur, Anda tidur. Wah, udah keluar ruangan aja deh, mending di luar daripada ganggu yang lain. So, itu etika ya. Bersifat absolut, mutlak. Paham ya? Oke, kemudian di dalam etika tuh ada cara pandang. Cara pandang dari sisi batiniah. Ya, bukan cara pandang kedagingannya, bukan. Cara pandang batiniah. Ya, alam bawah sadar kita tuh melihat, oh iya, kita melihat sebuah aturan yang tidak tertulis, yang tidak kelihatan, tapi kudu dihormati dan kudu dilaksanakan. Itu etika. Itu ciri-cirinya ya. Oke, kemudian etika sangat terkait dengan apa? Dengan perbuatan serta perilaku pada kita sendiri. Paham ya? Ini etikanya harus begini nih, etikanya. Nah, kita menjalankan nggak etika itu? Di perpustakaan, contoh misalkan ya, perpustakaan nggak boleh teriak-teriak, bacanya kenceng-kenceng. Menyalahi etika. Di ruang ber-AC udah jelas ada tulisan ya, dilarang merokok, ada undang-undang denda, apa jare, merokok baik gitu ya, etika. Paham ya, saudara ya? Berbuat asusila di tempat umum, punten-punten nih, saudara ya. Sekarang sudah, waduh, moralitas ini sudah benar-benar harus dijaga benar-benar hati-hati ya. Ini Anda yang sudah nanti mau terjun ke masyarakat, harus menjaga benar nih etika ini. Paham ya? Jadi harus menghargai etika, menghormati orang lain. Kalau kita mau dihormati orang lain, kita mau hormati orang lain. Ya, kita bisa diterima di dalam satu kelompok tertentu, di masyarakat tertentu, dan sebagainya, secara umum, kalau kita bisa melaksanakan etika dengan baik. Nah, perbuatan kita, perilaku kita, itu sangat terkait dengan etika. Saya juga sering, saudara ya, nyalain etika. Ya, sering bener kan, kadang-kadang, aduh, emosi ya. So. Etika, ya, antri BBM, ya, ada yang selonong, bisa digebugin, saudara ya. Betul ya? Budaya antri itu etika. Oke ya, ini kira-kira ciri-ciri etika. Nah, sekarang kita masuk ke fungsinya. Apa sih fungsi etika? Ya.
Etika itu satu ya, tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Karena begitu banyaknya aturan di masyarakat, yang seringkali mungkin kita nggak setuju dengan aturan itu. Paham ya? Jadi ini ada apa namanya? Ada banyak aturan nih, saudara ya. Ada banyak aturan, harus begini, harus begitu, dan sebagainya ya. Nah, fungsi etika itu untuk mendapatkan orientasi kritis. Artinya apa? Kita bisa mengkritik orang lain kalau tidak sesuai dengan aturan yang tidak kelihatan itu. Ya. Masyarakat yang heterogen, ya apalagi di Indonesia nih kan sukunya banyak, budayanya banyak, kayak Cirebon itu banyak pendatang. Sekarang orang-orang Cirebon itu sudah terpengaruh pada budaya-budaya luar, bahasanya itu udah ya. Ngerasa nggak nih ya, ini saya sih kemarin melihat saat ada proyek tuh beberapa mahasiswa yang saya kenal ya, pun ini karena 2,5 tahun pandemi, eh, gaya bicaranya rada robah gitu setelah saya gitu. Ya, ketemu saya di awal di semester 1, pertengahan semester 2, kemudian kan kita ya take down gitu ya, pandemi gitu kan, take down nih pandemi. Itu gaya bahasanya ketemu saya lagi beberapa bulan yang lalu ya, saat-saat awal-awal before project gitu. Gaya bahasanya udah beda nih gitu ya. Kayaknya kepengaruh dia magang di mana nih? Magang di Jakarta atau di Bandung gitu ya. Atau di luar kota, misalkan di luar Cirebon ya, dengan pergaulan yang berubah, bahasanya berubah. Ya, ternyata berubah, Saudara. Gaya bicaranya. Itu baru 6 bulan katakanlah. Belum 10 tahun di situ kan. Paham ya? Nah, seringkali kadang-kadang mungkin ya, punten, etikanya nggak berubah ya. Tapi kembali ya, etika itu tetap harus dijunjung tinggi. Makanya fungsi etika itu tempat untuk mendapatkan orientasi kritis gitu. Jadi supaya kita tetap berpikir kritis, artinya oh ini salah nih, ini salah nih. Nah, itu fungsi etika kan seperti itu. Ya, sebagai rambu-rambu ya, yang membatasi ruang, bukan membatasi ruang gerak kita sebetulnya ya. Menuntun tadi kan di awal kita sudah lihat ya, ahli ada yang bilang sebagai apa? Sebagai pijakan, menentukan ya. Oke, yang kedua, menunjukkan suatu keterampilan intelektual ya. Keterampilan intelektual yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan etika. Orang yang beretika dan tidak beretika beda cara bicaranya. Betul nggak? Ya, sopan. Wah, gitu ya. Harus kita ngomongnya beli sopan. Ya, hati-hati ya, saudara. Kalau Anda nanti sudah ini kan sebagian besar mungkin sudah ada di perusahaan gitu ya, ketemu dengan situasi orang-orang di sana yang betul-betul real, yang Anda mungkin nggak kenal, sifat nggak kenal, budayanya nggak kenal. Ya, budaya kantor itu beda-beda ya, satu kantor dan kantor beda-beda. Wah, di sini sih enak ya bisa pakai ceplek di kantor. Oh, di sana boro-boro ceplek, udah dasian semua. Rasa nggak seperti itu ya? Kan mungkin Anda ada di tempat yang berbeda. Oh, di sana mah begini. Oh, di sana coba Anda cerita aja nanti kalau ketemu nih rebukan di grup, lu gimana gitu. Coba berbeda aturannya, Saudara. Jadi etika itu menunjukkan keterampilan intelektual. Semakin tinggi intelektualitas orang, ya, nggak menjamin etikanya semakin baik, enggak. Ya, tapi dia lebih bisa menunjukkan keterampilan intelektualnya secara baik. Ya, tentunya dia bisa menjaga dong. Contoh ya, ini contoh yang paling mudah. Saat Anda belum kuliah dengan saat Anda sedang kuliah. Kalau Anda sebelum kuliah SMA, bahasanya anak SMA. Begitu Anda kuliah tingkat 1, mungkin SMA-nya masih ke bawah. Ini sayang karena pandemi ya, kalau nggak pandemi mungkin Anda ngerasain bener. Lalu tingkat 2 beda, tingkat 3 beda, tingkat akhir beda. Ya, jangan mahasiswa tingkat akhir gayanya masih sama kayak mahasiswa tingkat 1. Intelektualitasnya tidak bertumbuh. Paham ya? Jadi kudu rasional gitu, kudu kritis. Oh mau marah, oh tahan. Tahan dulu. Nggak bisa langsung meledak marah. Biarin aja. Bukan urusan saya. Santai aja. Ya, itu etika. Ya, menghardik orang gitu kan, mengkritik orang. Ya, itu nggak sembarangan tuh, saudara ya.
Kalau intelektualitas Anda semakin tinggi, ya, kita semakin bisa apa? Menghargai orang lain dan juga menghargai diri kita sendiri. Paham ya? Anda harus memposisikan diri Anda untuk dihargai oleh orang lain. Supaya bisa dihargai orang lain, Anda menghargai orang lain. Nah, itu fungsi etika ya. Oke, kemudian yang ketiga, untuk orientasi etis. Ini diperlukan untuk apa? Ambil sikap yang wajar. Yang tadi saya singgung kan. Pluralisme, banyak sifat orang beragam. Tiap orang punya sifat yang berbeda. Nggak ada orang yang sifatnya sama tuh, nggak ada. Semua orang unik. Ya, semua orang unik. Saya meledak-ledak orangnya. Contoh misalkan, ceplas-ceplos kalau ngomong. Tapi di saat tertentu saya harus silent. Saya kudu diem, saudara. Ya, zaman dulu, zaman muda, gitu ya. Saya udah kerja nih zaman muda. Ya nggak ngerti nih etika itu, ngerti. Pokoknya saya begitu ada yang nantang berkelahi, saya layanin. Itu aja. Ya. Tapi kalau udah umur sekarang, yang enggak lah, saudara ya. Betul ya? Jadi hati-hati dalam menempatkan diri kita, ya, supaya apa? Supaya ya Anda bisa memunculkan, iya, saya orang yang berintelektual. Ini salah satu fungsi etika ya. Kalau kita lihat ini 3 fungsinya, ya. Mungkin kita nggak sadari ya, tapi kalau coba Anda lihat ya nomor 1 saya pernah ngalamin. Nomor 2 fungsinya pernah ngalamin. Nomor 3 ternyata saya juga pernah ngalamin. Kita mungkin nggak sadar aja. Paham ya? Itu fungsi etika. Nah, karena manfaatnya ya, manfaatnya ini saya rangkum menjadi 4 ya manfaatnya. Manfaatnya apa? Menolong satu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Ya, menolong suatu pendirian. Jadi gini, supaya kita ngerti ada di rel yang benar atau di rel yang salah. Itu manfaat etika. Paham ya? Kita ada di rel yang benar atau di rel yang salah. Orang kalau rel kereta gejlok kan anjlok nggak bisa jalan, ya. Kereta harus di relnya. Sama kayak manusia hidup di masyarakat. Ya kalau kita ada dalam etika yang benar, ya kita bisa bergaul dengan masyarakat yang lain. Ya. Jangan salah kalau kita dijauhi orang, ya mungkin kita nggak beretika. Ya, pakai baju asal baik gitu, saudara ya. Contoh ini, kok kantor pakai celana pendek gitu kan? Ya, pakai kaos ke kantor, yang lain pakai dasi, kita nggak pakai dasi, yang lain pakai jas, kita nggak pakai jas gitu ya. Paham ya? Oke. Yang kedua, membedakan yang boleh diubah dan yang tidak boleh diubah. Paham ya? Oke. Yang tiga, menyelesaikan problem moralitas ya ataupun suatu sosial lain yang membingungkan sebuah masyarakat. Ya, dalam pemikiran sistematis dan kritis. Artinya gini, problem di masyarakat yang beragam itu seringkali butuh aturan yang nggak kelihatan itu. Wis lah, ya, wis jangan berantem baik. Tapi dia yang salah. Wah, contoh gitu ya. Nggak bisa, lu yang salah, bla bla. Udah, gitu ya. Etikanya orang muda ya kudu minta maaf ke orang yang lebih tua. Yang tuanya belagu. Ngerti ya, saudara ya? Mahasiswa mungkin nggak senang sama dosen tertentu. Contoh ya, barangkali Anda ada yang nggak senang sama saya gitu ya, nggak usah ngomong, nggak usah ya. Nah, ya mudah-mudahan semuanya nggak ada yang nggak senang. Ya. Saya lihat ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ya dalam tanda petik mungkin nggak suka dengan dosen tertentu. Ada yang menunjukkan sikapnya kelihatan, ya. Ada yang tidak menunjukkan sikap. Tapi yang namanya etika, ya kita harus bukan tunduk ya saudara ya, kita harus menghargai dan apa sih maunya dosen, ikutin aja. Walaupun seringkali nggak sesuai dengan hati nurani kita, tapi etika dosen kita, ya gimana ya, gitu kan? Dah selama Anda butuh yang namanya tanda tangan, Anda butuh yang namanya akses ya dari dosen tersebut ya ikutin. Paham ya? Kemudian yang keempat, menggunakan satu nalar sebagai dasar pijak. Ya, dasar pijak bukan dengan feel gitu ya. Bukan dengan feel ya. Jadi
Itu etika ya. Nah, kadang-kadang kalau ini nggak dilaksanakan, ya seringkali, aduh, ini kita bisa merugikan orang lain, ya. Kemudian yang kelima ya, punten ini gabung nih, dapat menyelidiki masalah sampai ke akar-akar, ya, bukan karena sekedar ingin tahu. Jadi ini manfaat etika secara umum. Nah, silakan nanti Anda bisa gali lagi ya. Tapi kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan untuk manfaat etika tuh kira-kira seperti itu. Nah, kalau macamnya ya macamnya banyak nih saudara ya, macamnya banyak. Yang pertama etika filosofis ya, etika filosofis. Etika filosofis itu apa sih? Etika yang dianggap sebagai etika dari aktivitas filsafat ya, dari perilaku ya, cara berpikir ya. Ada ilmu namanya ilmu filsafat ya saudara ya. Kalau orang belajar agama tuh ada belajar filsafat ya. Jadi ada bagian dari filsafat di mana apa? Etika lahir dari filsafat dan ketika bicara etika nggak dapat dipisahkan dari filsafat. Ya, oke ya. Ini etika filosofis namanya juga. Ya, filosofi ya. Jadi secara harfiah itu sebagai apa namanya? Sebagai aktivitas berpikir gitu ya. Berpikir lahir dari pikiran manusia. Kemudian etika teologis, awas ya. Kalau kita bicara teologis biasanya nempel ke agama atau keyakinan tertentu. Etika teologis. Ya. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan di etika teologis. Pertama, etika teologis nggak terbatas pada agama tertentu. Jadi nggak terbatas cuma di agama A, agama B enggak. Ya. Tetapi setiap agama bisa memiliki etika teologisnya masing-masing. Setahu saya gitu ya, setahu saya gitu kan. Ini agama-agama terbesar, agama Islam, agama Kristen gitu ya. Saya lihat sama lah ya. Yang namanya etika teologis itu di agama A mengajarkan ini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, agama juga sama, mengajarkan nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Artinya sebetulnya secara umum etika teologis hampir di setiap agama banyak kesamaannya. Nah, yang pertama ya. Kedua, etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum. Jadi ada etika umum, ada etika teologis bagian. Bukan yang umum bagian teologis, bukan. Teologis bagian yang umum. Gitu ya. Nah, unsurnya banyak di dalamnya gitu kan. Jadi bagian etika umum tuh bisa dipahami etika secara umum ya. Jadi teologi itu merupakan bagian di dalamnya. Kemudian itu ya. Ini macam etika. Kemudian ada perbedaan etika dan etiket. Ya, pernah dengar ya kata etiket ya. Jadi ada etika, ada etiket ya. Tadi kalau etika kan kita udah paham ya, sudah saya jelaskan. Etiket itu apa ya? Nah, etiket itu adalah satu sikap kita ya, sopan santun, aturan lain yang mengatur hubungan antar kelompok. Jadi kalau kalau etika kan gini, etika itu sesuatu yang moralnya nggak kelihatan, aturan moralitas yang nggak kelihatan gitu ya. Dan kita kudu apa namanya kudu menghargai itu etikanya. Tapi kalau etiket itu menyangkut ke dalam relasi ya, mengatur hubungan gitu antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Hati-hati ya. Oh, jelas banget ya, berarti ada manusia yang nggak beradab, wah gitu ya. Secara umum sekarang kita anggap kita beradab semua deh gitu ya. Nah, ini bedanya gini ya, ada etika, ada etiket bisa buat dalam tabel. Jadi kalau etika itu adalah niat perbuatan boleh atau tidak sesuai dengan pertimbangan niat baik atau buruk akibatnya. Nah, kalau etiket itu cara melakukan perbuatan benar sesuai yang diharapkan. Ya, ini etikanya adalah niat, ya perbuatan boleh atau nggak boleh, ya pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibat itu etika. Nah, kalau etiket adalah cara melakukan perbuatan. Ya, etika itu apa? Nurani, batiniah, etis, kesimpan di hati masing-masing. Ya, sadar nih kalau kita melakukan ini salah. Ya, jadi kalau etiket itu formalitas, sikap yang tampak dalam perbuatan kita, menghargai orang sopan santun itu etiket. Kalau etika kita tahu nih, ya etikanya kita tahu. Nah, kalau dilaksanakan jadi etiket. Etika bersifat absolut. Etiket bersifat relatif. Paham ya? Makanya tadi saya bilang, etika di satu daerah seringkali berbeda daerah yang lain. Paham? Etika bersifat absolut. Ujian untuk kebaikan, sanksi bagi kesalahan. Ya. Ujian untuk kebaikan, sanksi bagi kesalahan.
Tapi etiket bersifat relatif. Dianggap tidak sopan pada kebudayaan tertentu. Hati-hati, saudara ya. Tahu saya pernah baca ya penulisan simbol-simbol emoticon gitu ya. Itu di negara tertentu bisa bermakna berbeda, hati-hati. Ya, simbol-simbol tertentu, cara menyapa orang dan sebagainya gitu ya. Makanya kalau ada sebenarnya tuh ada tepuk tangan yang tepuk tangan biasa, ada yang tepuk tangan tepuk-tepuknya untuk meja gitu ya di negara tertentu. Nah itu etika ya. Nah etika berlakunya nggak bergantung pada ada atau tidaknya orang lain. Ya, tapi etiket hanya berlaku kalau ada orang yang hadir. Loh kita nunduk ke orang, kalau orang yang nggak ada, mau nunduk ke siapa? Jalan aja gitu kan. Anda masuk gang nih, ya. Anda masuk gang. Etikanya kalau ada orang, Anda kudu sopan santun. Assalamualaikum Pak, punten, permisi, tumpang lewat. Kalau ada orang gitu kan. Kalau nggak ada orang ya udah nggak usah dilaksanakan. Nah, itu bedanya etika dan masuk gangnya kosong. Gang punten, gangnya kosong ya. Paham ya? Oke, ini perbedaan etika dan etiket ya. Nah, ini contoh ya. Ini example-nya ya, contoh perbedaan etika etiket ya. Etiket menyangkut cara perbuatan ya, memberi menerima tangan kanan gitu ya. Betul ya, memberi menerima tangan kanan ya. Berlaku dalam pergaulan, nggak ada orang lain, nggak ada etiket ya, relatif ya. Kalau etika lawannya lah. Seperti itu ya, tidak terbatas ya, ada nggak ada orang, etika tetap berlaku ya. Gitu kan? Kemudian nggak bergantung pada ada dari orang lain ya. Nah, kalau kita nyuri salah dah gitu aja kan logikanya kan ya. Paham ya? Oke. Kemudian persamaan, sekarang ada persamaan, ada akhlak, etika dan moral. Tadi sudah saya singgung di awal ya, ada juga istilah akhlak. Kalau kita bicara tentang akhlak ya, saya bukan ahli agama yang bisa menjelaskan detail tentang akhlak ya. Mungkin Anda punya bapak rohani, ibu rohani sendiri gitu ya, yang muslim punya, yang non muslim juga punya ya. Kan ya, tapi saya hanya menjelaskan ini dari sumber yang saya sampaikan. Akhlak, etika dan moral itu mengacu pada ajaran atau gambaran tentang apa? Perbuatan, tingkah laku, sifat, perangai, ya. Akhlak ya, gitu kan. Jadi akhlak itu apa? Ya tertanam di diri kita masing-masing ya, gitu kan. Tertanam dalam jiwa yang menimbulkan apa? Perbuatan dengan gampang, mudah, tanpa memerlukan pertimbangan mikir atau akhlak. Akhlak ya. Moral, tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum, gitu, yang bisa diterima oleh kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Jadi kalau moral tuh ada tolok ukurnya, moralitas. Kalau akhlak nggak, ya hati-hati ya saudara ya. Nah itu perbedaannya tuh. Nah, kalau Anda nanti masih kurang jelas, cari lagi ya terangannya. Akhlak, etika dan moral ini merupakan prinsip atau apa? Pedoman hidup ya. Pedoman hidup untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaan. Nah, kita kan diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia begitu ya. Di agama manapun mengajarkan itu kan. Artinya ya wajar dong ya, kita punya akhlak yang baik, kita punya moral yang baik. Semakin rendah kualitas akhlak, etika moral seorang atau kelompok orang, semakin rendah pula kualitas manusia. Tadi disampaikan ya, kadang-kadang orang begitu punya duit beda gitu ya, lagi nggak punya duit sopan gitu ya. Kalau udah punya duit beda sifat. Hati-hati ya. Etika tidak bisa diubah. Akhlak dan moral bisa berubah. Ya hati-hati ya saudara ya. Kita nggak bisa mengukur secara lahiriah. Lahiriah itu dari yang kelihatan. Oh akhlaknya baik. Oh belum tentu. Hati-hati. Ukuran akhlak itu apa? Tertanam tadi di jiwa. Kita kan nggak tahu pikirannya orang. Ya. Dari akhlak apa menimbulkan apa? Perbuatan. Ya. Yang gampang, mudah, tanpa pemikiran. Paham ya? Wah tindakannya nggak bermoral, bukan tidak berakhlak, bukan, nggak ada istilah. Tindakannya nggak berakhlak, nggak ada. Tindakan tidak bermoral. Ya, karena moral itu ada ukurannya, saudara. Di kesatuan sosial lingkungan ada ukurannya.
Di tempat lain mungkin wajar kayak gitu, mau nggak bermoral tuh, wah gitu kan. Paham ya? Oke. Akhlak, etika dan moral ya tidak semata-mata merupakan faktor keturunan. Ya, oh akhlaknya temperamental, ya. Oh pantas bapaknya temperamental gitu kan. Nggak semata-mata merupakan faktor, tapi ada memang gen itu kan nurun ya. Ya, jadi nggak selalu bersifat statis gitu ya, konstan ya, tapi merupakan apa? Potensi positif yang dimiliki setiap orang. Makanya tadi saya bilang, akhlak itu bisa berubah. Ya, kalau digodok, ditempa oleh hal-hal yang baik bisa berubah. Akhlak yang baik ketemunya sama yang jelek bisa rubah. Ya, jadi untuk pengembangan aktualisasi positif diperlukan apa? Ya, pendidikan, pembiasaan, keteladanan, dukungan lingkungan, ya. Anda hidup di lingkungan yang baik, insya Allah jadi baik. Tapi Anda orang baik, hidup di lingkungan yang buruk, hal-hal yang buruk tuh bisa merusak sifat baik Anda. Dan kalau itu terus-menerus, robah akhlak. Paham ya? Sesuatu yang buruk tuh akhirnya terlihat sebagai suatu kebiasaan. Dianggapnya baik aja, padahal buruk. Bisa pahami di sini ya? Kira seperti itu. Oke ya. Nah ini perbedaan antara akhlak, etika, dan moral ya. Biar lebih jelas. Nah, tolok ukur ya. Kalau berarti tolok ukur, akhlak ukurannya agama biasanya. Ya, kepercayaan tertentu akhlak ya. Kalau etika, pikiran, instingnya akal. Moral, ukurannya apa? Norma hidup yang ada di masyarakat. Nah ini berdasarkan tolak ukur ya. Kalau berdasarkan sifat, etika teori aja. Nggak ada aturan tertentu, nggak ada ya. Tapi akhlak dan moral bersifat praktis. Ya. Kalau etika teorinya kudu begini, begini, begini ya. Kalau akhlak moral praktis. Sesuatu yang kalau dijalankan baru kelihatan. Paham ya? Oke, ya itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua, bisa lebih jelas. Ya, saya pun sudah sampaikan. Dan pertemuan datang nanti materinya coba akan saya siapkan dan mudah-mudahan ya kita akan coba lihat apakah mungkin untuk bertatap muka singkat supaya apa namanya refresh juga nanti yang bisa hadir ya silakan betul hadir ya mudah-mudahan. Yang penting Anda bisa melaksanakan dengan baik proses kegiatan KBM-nya ya seperti itu dan berakhir dengan beres ya sampai bisa dikonversi nilai-nilainya jadi satu konversi dan berhasil dan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Oke itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kalau Anda sudah mendengarkan penjelasan saya kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya diberi segala kemudahan untuk setiap aktivitas dan usaha kita ya karena kesehatan. Oke, saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses.